Salam Miracle. Bersama saya Timotius Sadono, kita berjumpa dalam program Miracle Service Pelayanan Mujizat. Tuhan Yesus adalah sumber mujizat. Dalam Yesus, Anda dan saya pasti menerima dan menjadi saluran mujizatnya. Mari saudara, dalam 60 menit ke depan, Anda bersama-sama untuk menikmati hadirat Tuhan. Mari kita memuji Tuhan bersama, berdoa bersama, dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan Yesus sungguh ajaib. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, kuasanya tetap sama. Dengarkan baik-baik, masukkan di hatimu, bertobatlah, dan jadikan Yesus juru selamatmu. Maka firman-Nya menyembuhkan saudara. Bilur Yesus menjamah Anda demi nama Yesus. Haleluya. Saya akan sampaikan firman dengan judul mengubah masalah menjadi tantangan. Ikuti tangan saya. Mengubah masalah. Tangannya begini, mengubah masalah menjadi tantangan. Mari kita buka Kisah Rasul 4. Kisah Rasul kita lihat. Mari kita baca Kisah Rasul pasal 1. Kisah Rasul pasal 1, Yesus naik ke surga. Yesus naik ke surga. Kita baca ayat yang ke-14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Setelah Yesus naik ke surga, sebuah terobosan yang dahsyat. Sebab pendiri agama atau nabi yang memimpin sebuah agama, satu-satunya yang naik ke surga, menyediakan tempat buat kita, mendoakan kita, akan menjemput kita kembali, hanya Yesus. Katakan sama saya, hanya Yesus. Sehingga murid-murid begitu bangga. Petrus tadinya menyangka 3 kali bangkit menjadi sosok rasul yang mengubah sejarah. Thomas yang tidak percaya akan kebangkitan Yesus menjadi percaya dan penuh semangat. Memang ada satu murid yang berkhianat, tapi ada gantinya namanya Matias. Yudas diganti Matias. Dari klub 12 murid yang sangat dahsyat. Mereka sangat powerful. Dan Anda tahu, di Kisah 1 ayat 14 yang kita baca, mereka menanti-nantikan kuasa. Mereka menanti-nantikan yang namanya otoritas dari surga. Dan mereka dapat. Kita loncat ke pasal 2. Di pasal 2, semua murid menerima glosolalia dan sonolalia. Itu bahasa roh. Tiba-tiba mereka bisa bahasa surgawi. Bukan hanya glosolalia yang tidak dimengerti, tapi sonolalia yang bisa dimengerti. Mereka berbicara dalam bahasa Makedonia, Partia, Asia. Saya tantang Anda. Setiap Anda pun hari ini bisa menerima kuasa Roh Kudus yang sama. Katakan haleluya. Haleluya, ini belum sarapan kayaknya ini. Haleluya. Yes, thank you. Udah makan berarti. Makan firman. Apa yang terjadi saudara? Kisah Rasul pasal 2, Petrus berkhotbah. Brang! 3.000 orang bertobat. Dahsyat enggak? Jadi sebenarnya cukup satu orang yang diurapi, tempat ini akan tidak muat. Cukup satu orang diurapi, perusahaan Anda omsetnya tidak terbatas. Cukup satu orang yang diurapi, keluarga Anda dipulihkan dan bahagia. Satu orangnya itu siapa? Saudara dan saya. Kisah Rasul pasal 3. Petrus dan Yohanes membuat sensasi yang sangat dahsyat. Mereka lagi naik ke bait suci dari tangga bawah. Waktu naik di tangga itu ada orang lumpuh. Itu ketakutan semua pendeta zaman sekarang. Saya kalau lagi KKR di daerah, di depan kursi roda semua. Stroke, bisu, tuli, buta. Kita udah grogi duluan. Oh my God. Tapi ada suara begini. Hambaku Timotius. Yang menyembuhkan bukan kamu kok. Go aja.
go aja. Saya tidak bilang semua sembuh, tapi saya selalu bersaksi, selalu ada yang disembuhkan. Katakan haleluya. Hari ini kita akan belajar mengubah masalah menjadi tantangan. Kisah Rasul 1 mereka menanti-nantikan, Kisah Rasul 2 mereka terima curahan Roh Kudus. Ayat yang keempat 1, 3.000 orang bertobat. Kisah Rasul pasal 3, Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. In the name of Jesus, be healed. Jalan. Jadilah sembuh. Jalan. Seluruh Yerusalem heboh. Sebab Petrus dan Yohanes yang tidak berpendidikan melakukan perkara besar mukjizat. Nah, mereka tiba pada puncak euforia. Mereka merasa diurapi, mereka merasa sangat disertai Tuhan, mereka disembuhkan dan menyembuhkan, tapi dengar baik-baik. Bukan berarti hidup disertai Tuhan, bukan berarti tidak ada masalah. Mari kita lihat pasal yang keempat, permasalahan dimulai. Dan saya tahu setiap Anda akan juga menghadapi permasalahan yang sama. Kisah Rasul pasal yang keempat. Saya bacakan buat saudara. Kisah Rasul pasal yang keempat. Judulnya kita boleh baca bersama. 2, 3. Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Semua diaken di sini yang pakai jas, siap-siap. Kalau habis kebaktian ini Anda digelandang ke Mahkamah Agama. Dimintai pertanggungan jawab. Halo, udah agak tegang ini. Tenang, jemaat tidak ikut, dia ditangkap. Semua yang pakai jas, diaken, termasuk pengkhotbah, siap-siap. Habis kebaktian digelandang ke Mahkamah Agama. Dimintai pertanggungan jawab. Kamu buat kebaktian di sini, izinnya dari mana? Ayo, izinnya di mana? Suratnya mana? Orang bisa buat masalah. Lalu Anda ditahan untuk sementara. Bingung enggak? Inilah rasul-rasul. Mereka rasul yang sah, dilantik oleh Yesus, diurapi Roh Kudus, diberkati Bapa, digelandang ke Mahkamah Agama. Masalah. Berikan salam kiri kanan. Masalah boleh ada. Ayo kasih salam. Tapi Yesus lebih besar dari masalah Anda. Katakan yes. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut. Sekalipun badai topan datang menerjang, ku tak gentar. Mari umat Tuhan lambaikan tangan saudara, aku percaya. Aku berkat-Mu atasku melimpah. Katakan kebajikan, kemurahan, ku puji. Dengarkan baik-baik. Sekalipun saudara sudah diurapi, sekalipun saudara sudah disertai Tuhan, sudah diberkati, penuh Roh Kudus, menjadi anak Tuhan, dalam hidup Anda bukan berarti Anda tidak ketemu masalah. Apapun masalahmu, apapun kesulitan yang sedang kau hadapi dalam hidupmu, dengar. Yesus tidak pernah meninggalkan saudara. Katakan bersama saya, haleluya, haleluya. Tepuk tangan yang dahsyat. Pada pagi hari ini, mari kita akan melihat apa saja masalah Anda dan masalah saya. Di dalam kuasa Yesus, mari kita bisa, katakan bersama saya, mengubah masalah menjadi sebuah tantangan. Katakan haleluya.
Anda mau nggak nonton sepak bola yang main MU lawan Persija? Cocok nggak? Nggak enak ditonton. Mengapa? Bisa 71 lawan 0. Jadi nanti penjaga gawangnya pungut bola terus. You understand? Anggap misalnya Rudi Hartono main bulu tangkis lawan saya. 1 angka pun saya nggak dapat. Tantangannya nggak ada. Nah, saya punya pengalaman, anak saya sudah semakin besar. Anak saya Joseph umur 11 tahun, suka olahraga, apa saja dia suka. Dan cepat bisa. Anak saya kedua, Joen, suka berenang. Nggak olahraga yang gerak-gerak, karena dia mungkin sesuai dengan hobinya dia. Dan yang kedua, anak kedua saya suka makan. Satu saat, saya belikan mereka raket bulu tangkis. Anak saya yang ke-1 ini langsung cepat, des. Sekarang saya kalah sama dia pun saya ngos-ngosan. Anak saya yang kedua, nggak bisa main. Sebab dia kidal, kiri, nggak kena. Nggak kena. Saya kalau mau jujur, kalau dia bukan anak saya nggak mau main sama dia. Jadi capek. Tapi begitu saya main sama anak saya yang pertama, jadi semangat. Tapi saya tetap semangat terus, karena itu anak saya kan. Tapi lama-kelamaan, dia akan sejajar dengan saya. Saya beritahu sama Bapak Ibu Saudara, mengapa Tuhan mengizinkan ada masalah? Masalah itu diizinkan untuk melatih Anda. Saya beri contoh. Begitu Bapak Ibu lahir, dulu waktu kecil, mengapa bayi yang lahir selalu menangis? Pernah lihat bayi lahir terus diam? Itu bahkan bahaya. Bisa-bisa diam selamanya. Dipukul pantatnya oleh dokter supaya menangis. Disedot hidungnya mungkin ada lendir. Baru dia, oe. Karena dia berkata, masalah. Begitu seorang anak lahir dari kandungan, masalah dimulai. Dia tadinya cukup minum susu dari plasenta, sari-sari makanan. Dia bubuknya hangat di rahim mamahnya, tidak perlu selimut. Bahkan dia tidak perlu pup. Semuanya aman tentram. Tapi hanya 9 bulan, 10 hari, lahir ada masalah. Tapi dengar baik-baik. Tuhan menyediakan yang namanya penyertaan di dalam segala masalahmu. Aminnya kurang masalah nih. Aminnya kurang tantangan. Katakan yes. Katakan amin. Yang pertama saya mau beritahu. Bagaimana Anda mengubah masalah menjadi tantangan? Yang pertama adalah masalah itu diizinkan Tuhan untuk melatih kita. Begitu orang Israel keluar dari Mesir, saya senang sekali nih, panggungnya bagus banget. Jadi saya bisa jalan-jalan. Sewaktu orang Israel keluar dari Mesir, mereka melihat yang namanya laut terbelah. Dahsyat enggak? Sangat dahsyat. Tapi apakah berarti di depannya Israel nggak ada masalah? Ada masalah. Tidak ada air. Tidak ada daging. Tidak ada roti. Musuhnya banyak. Kalau memang Allah itu dahsyat, kan Israel bisa berdoa, Tuhan, sediakan daging. Sediakan air. Musuh disingkirkan. Enggak, masalah demi masalah diizinkan. Mengapa? Tuhan melatih Israel, bukan bermental budak, tapi bermental tentara. Boleh lihat sebelah kiri, wajahnya lebih mirip budak atau tentara? Katakan, saya tentara Kristus. Katakan haleluya. Coba saya bertanya, bagi yang belum punya pacar. Kalau Anda tidak punya pacar, hari-hari gini, udah bekerja, udah oke umur, tidak punya pacar, masalah nggak? Masalah. Nggak punya pacar bagi yang sudah cukup umur, masalah. Tapi punya pacar, masalah nggak? Masalah. Pengeluaran tambah. Belum kalau pacarnya itu bermasalah. Oke, akhirnya
menikah. Pernikahan yang baru menikah ada masalah nggak? Mencocokkan diri. Waktu pacaran semuanya indah, begitu menikah semuanya serba salah. Ternyata kekasihnya yang tadinya kelihatannya wangi, hebat, kalau malam ngiler. Kadang saya nggak setuju, ada seorang suami protes sama istrinya, kenapa kamu ngiler? Dia lupa, dia juga ngiler kalau malam. Atau istri protes, ada yang sedang mentertawakan orang lain, atau diri sendiri. Ada orang yang protes, kenapa kamu tidur ngorok? Dia pun kalau tidur, ngorok. Saudara, saya melihat sebuah klip film dan saya terharu sampai hari ini dan saya tidak akan lupa. Ada seorang ibu di depan peti mati suaminya, dia bersaksi. Peti mati, suami sudah meninggal. Saudaraku, ada banyak suka duka bersama John, suami saya, dia bersaksi begitu. Saya tidak sempat putar karena waktu. John ini banyak kelemahannya. Tapi saya akui dia banyak juga kelebihannya. Bahkan beberapa kelemahannya dia hari ini saya rasakan, saya kehilangan. John itu kalau tidur bukan hanya ngorok, dia suka kentut. Tiba-tiba, tit. Pertama, agak aneh buat saya. Tapi waktu John sakit parah, dan dia kadang-kadang terpingsan-pingsan, kalau saya dengar dia ngorok dan kentut, saya bersyukur, berarti dia masih hidup. Dia perhatikan suami kok dia tertut, oh masih hidup dia. Dan dia berkata gini, dan sekarang saya kehilangan ngoroknya suami saya dan bunyi kentut suami saya. Saya dengar gitu, oh my God. Dan dia berkata begini, saudaraku, nikmati masa-masa indah dengan pasanganmu. Di tengah kelemahannya ada kelebihannya. Bagaimanapun juga dia adalah suamimu. Katakan yes. Yang udah menikah. Jangan berkata begini, gua nyesel nikah sama laki gua. Laki gua goblok. Saya beritahu, yang goblok itu bukan lakinya, perempuannya. Tahu lakinya goblok, kenapa dikawinin? Saya mau beritahu, hidup itu pasti ada masalah. Katakan yes. Mari Anda bersiap merubah masalah menjadi sebuah tantangan. Tepuk tangan dengan penuh tantangan. Katakan yes. Kembali kepada hidup kita sehari-hari. Orang yang sangat kaya, punya masalah nggak? Halo? Satu saat Pak Gibran tak undang khotbah. Bukan khotbah, kita pelayanan sama-sama. Di sebuah rumah yang sangat besar sekali. Pak Gibran begini, tim gawat tim. Ini kalau suami istri berantem gimana cara nyarinya istrinya ya? Dan rumahnya besar banget sih. Terus saya bilang, oh yang ini nggak pernah berantem sih. Orang yang kaya pun punya masalah. Halo, setuju? Apalagi yang miskin. Pasti punya masalah. Seorang jenderal punya masalah enggak? Apalagi kopral. Yang punya rumah besar, mobil besar, mobil banyak, masalah enggak? Masalah, enggak punya mobil tambah masalah. Thomas Alva Edison punya masalah. Dia melihat lampu kalau dari apa itu namanya? Pelita obor bisa membuat terbakar. Dia ingin ada arus listrik yang bisa membuat neon seperti itu. Tapi tidak menemukan caranya bagaimana. Dia buat percobaan pertama, masalah, nggak jadi. Kedua, masalah, nggak jadi. Ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai 1000. Dan wartawan tanya sama dia, Pak Thomas Alva Edison, gimana rasanya gagal 1000 kali? Enggak, aku nggak gagal 1000 kali. Aku tahu caranya menemukan bola lampu ke 1001. 1000 kali yang sudah gagal itu bukan kegagalan. Itu proyek yang harus saya hindari. Katakan sama saya, haleluya. Siapa yang pernah gagal, lambaikan tangan. Itu bukan gagal total. Itu pelajaran besar. Katakan yes. Tepuk tangan bersama-sama saya. Ku tak akan menyerah pada apapun juga
Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari kita lihat masalah gereja mula-mula. Mereka sudah dibangkitkan, mereka sudah dipenuhi Roh Kudus, mereka sudah berbuat perbuatan yang ajaib, sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Tetapi mereka sedang punya masalah, dihadapkan kepada mahkamah agama. Saya bacakan ayat yang penting untuk masalah mereka. Dan setelah ayat yang ke-17, saudara-saudara, tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersebar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama Yesus itu. 18. Setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Anda bisa bayangkan? Petrus dan Yohanes punya masalah yang cukup krusial. Tidak boleh berkhotbah, tidak boleh mengajar, tidak boleh sharing dengan menyebut nama Yesus. Lalu nama siapa? Kitab suci kita ini 66 kitab, isinya Yesus Kristus. Yesus adalah the way, the truth and the life. Tetapi nggak boleh diberitakan. Saudara masih ingat, Petrus ditegur oleh seorang hamba wanita saja dia menyangkal. Apakah saudara berkata begini, Pak Timotius, mengapa saya sudah jadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan, sudah dibaptis, kok masih punya masalah? Anda salah. Masalah selalu ada. Ada seorang pendeta ditanya sama jemaatnya, Pak Gembala, Pak Pendeta, kenapa masalah terus silih berganti? Dia berkata, semua jemaat yang ingin ke satu tempat yang ada masalah, besok boleh kumpul di gereja, jam 7 pagi. Saya akan tunjukkan, kumpullah jemaat rame-rame. Dengan satu mobil, mereka naik dengan gembalanya. Pergilah ke pinggiran kota. Mereka bertanya, Pak Gembala, kita pergi kemana? Udah diem, kamu kan pengen pergi ke tempat yang tidak ada masalah. Terus makin ke pinggir kota, naik ke bukit dikit, dan di situ ternyata tempat peristirahatan terakhir. Gembalanya berkata, mau tidak punya masalah? Inilah tempatnya, rest and peace. Selama kita hidup ada masalah. Hari ini saya mau beritahu, mengapa ada masalah? Masalah itu melatih kita. Kedua, masalah itu menunjukkan bahwa Allah akan menyertai Anda dengan mujizatnya. Siapa yang siap punya mujizat besar? Siap-siap punya masalah besar. Halo? Wah, salah nih Pak. Enggak, tenang aja. Siapa yang siap-siap menerima berkat besar? Sudah agak separuh ini. Siap-siap kekurangan besar. Saya tidak kenal Bapak Ibu semua satu persatu. Sejak hari kemarin saya menyiapkan firman Tuhan ini, saya ditaruh Tuhan. Semua yang hadir hari ini, kau harus percaya. Masalahmu itu bukan bencana. Masalahmu itu tantangan untuk kau melihat mujizat Tuhan dinyatakan. Tepuk tangan yang dahsyat. Mari kita lihat, ada 4 langkah untuk Anda menjadikan masalah menjadi sebuah tantangan. Thomas Alva Edison menjadikan masalah sebuah tantangan dan menemukan bola lampu. Anda tahu Honda, sepeda motor Honda, itu diketemukan oleh Bapak Honda. Waktu dia punya masalah. Masalahnya apa? Dia bikin pabrik dan bangkrut. Dia bikin pabrik dan terbakar.
Akhirnya dia jual mobilnya, dia jual rumahnya, tidak punya apa-apa. Dia cuma punya sepeda. Tapi dia nggak efisien, merasa kemana-mana naik sepeda. Maka dia punya ide, sepedanya dikasih motor. Sehingga dia bisa nggak capek. Jadi sepeda biasa dikasih motor. Waktu jadi ternyata enak juga. Tetangganya pesen, temennya pesen, jadi pabrik. You understand? Masalah apapun, jadikan itu sebuah tantangan. Misalnya di sini ada seorang pria, tiap menyatakan cinta ditolak terus. Jangan berkata begini, semua wanita menolak saya. Ya sudah, saya menikah sama pria saja. Ini ngawur, saudara. Kalau ditolak di mana-mana, tenang. Tetap nyatakan ke yang lain, jangan putus asa. Satu saat yang Tuhan berikan pasti nggak menolak. Katakan yes. Ada wanita nggak mau menikah, sebab apa? Percuma Pak Timotius, semua laki-laki buaya. Saya nggak mau. Saya tersinggung, berarti saya buaya yang pakai jas. Semua laki-laki buaya, berarti itu yang sebelah main jas, yang main keyboard. Oh enggak enak saya. Saya mau beritahu, memang ada laki-laki yang seperti buaya, tapi tidak semua laki-laki buaya. Yang laki tidak mau kalah. Semua perempuan buaya. Katakan bersama saya, mengubah masalah menjadi tantangan. Siap? Waktu tinggal 10 menit, saya akan berikan 4 langkah. Masing-masing langkah 2 menit. Haleluya. Sepertinya jam di Bapindo ini lebih cepat dari jam di tempat lain. Saya rasanya belum khotbah ini. Belum khotbah saya. It's okay. Langkah pertama. 1 Korintus 10 ayat 13, nggak usah dibaca, percaya sama saya. Bunyinya begini. Tuhan tidak pernah memberi pencobaan kepadamu melebihi kekuatanmu. Pada saat kamu tidak sanggup menanggungnya, dia akan memberikan jalan keluar. Langkah pertama, ketahuilah. Tuhan tidak pernah memberikan masalah melebihi kekuatanmu. Katakan yes. Siap? Jadi kalau Anda punya masalah, tenang. Saya tahu. Masalah saya tidak melebihi kekuatan saya. Mungkin tidak seorang ayah panggil anaknya yang umur 7 tahun. Sini, kamu setir mobil ini, pergi. Gak mungkin. Gak mungkin. Ayah di dunia saja gak mungkin memberikan pencobaan, masalah, atau tantangan melebihi kekuatan anaknya. Jadi kalau Anda punya masalah, hadapilah dengan senyum. Tiba-tiba dokter memvonis Anda, ada miom di rahimmu, senyum aja. Tuhan bisa cabut miom itu. Katakan yes. Tiba-tiba dikatakan ada kanker, gagal ginjal, gagal jantung, gagal. Katakan no problem. Saya kemarin ke rumah sakit dan ada seorang sahabat saya, entah bagaimana dia nabrak pohon dan mesinnya itu mendesak dia punya kaki dan patah. Lalu beling-beling masuk ke mukanya dan memorinya hilang. Ternyata di situ ada benjolan kecil isinya memori. Dia lupa semuanya. Waktu saya ke rumah sakit, saya layani perjamuan suci, saya berkata, dokter boleh bilang memorimu hilang, pinggangmu retak, kakimu patah. Tapi stok organ-organ tubuh di surga nggak pernah habis. Mulai perkatakan, minta Tuhan, memori yang baru. Mau berapa giga, saya bilang, ketawa dia. Anda tahu, kemarin tak godain. Ngomong kalau memori baru hilang, kamu mesti lihat wanita cantik. Oh, yang itu nggak lupa Pak Tim katanya. Oh ya sudah sembuh, saya bilang. Oh memori hilang kok wanita cantik masih ingat. Saya mau beritahu Anda hari ini, masalah apapun, ketahuilah, Tuhan tidak pernah memberikan masalah melebihi kekuatanmu. Yang setuju dan paham lambaikan tangan. Khotbah berhasil, selesai. Masalah apa aja, penyakit, keluarga, apa aja. Pak, ternyata istri saya kabur. Enggak, itu shopping. Itu apa? Jalan-jalan.
doakan pulang. Pak, suami saya nggak pulang-pulang. Pulang, dia lagi berlibur. Yang positif. Katakan haleluya. Yang kedua sekarang. Setelah Anda mengetahui Tuhan tidak pernah mencobai memberikan masalah, tantangan melebihi kekuatanmu. Yang kedua, jangan lari dari masalah. Hadapilah masalah sebagai tantangan. Katakan, jangan lari, tapi hadapin. Ada seorang anak punya masalah sama orang tuanya. Cekcok terus sama papi dan maminya. Anak ini sudah SMA, maka anak ini pernah membaca koran lah, membaca novel lah, minggat dari rumah, dan dia minggat dari rumah. Kasih sebuah kertas ke orang tuanya. Saya nggak tahan di rumah ini, saya minggat. Jangan cari saya. Dia ternyata ke rumah tantenya yang jauh mungkin. 3 bulan kemudian ada masalah sama tantenya dan minggat ke rumah omanya. Minggat lagi ke temannya, minggat lagi. Terakhir minggat di bawah kolong jembatan. Saya tanya, hidup di bawah kolong jembatan ada masalah nggak? Masalah juga. Anda yang sekolah di SD, SMP, SMA, kuliah, ada ujian-ujian yang akan hadapi. Jangan lari. Pasti Anda akan menghadapinya lagi. Karena itu hari ini bukan saja Anda mengetahui masalah itu tidak melebihi kekuatanmu. Anda senyum aja. Yang kedua, Anda hadapin. Siap menghadapi masalah? Ada loh orang minta maaf. Tahu sakit komplikasi, dia minum obat tidur sebanyak mungkin. Kata dia, untuk menyelesaikan dengan lebih baik. Salah. Ada orang putus cinta, minum Baygon, salah. Halo? Air kelapa muda lebih enak daripada Baygon. Katakan haleluya. Katakan, saya siap menghadapi masalah. Apa saja. Istri, hadapi suamimu. Sejelek-jelek suamimu, dia punya kelebihan. Dia suamimu satu-satunya. No, ketawa itu bapak itu. Hebat. Suami, hadapilah istrimu. Sorry, kadang kita berpikir, kelihatannya lebih baik ya istri tetangga. Enggak. Ada seorang istri, dia suka cemburu sama tetangganya. Pak, tuh loh tetangga, TV-nya baru, keren, TV kita. Suaminya nggak mau, mungkin istrinya sedih, dibelikan TV baru. Pak, 3 bulan berikutnya, mobil baru tetangga, dibelikan mobil baru. 3 bulan berikutnya, suaminya senyum-senyum, senyum. Kenapa? Tetangga, ada apa katanya? Istri baru. Makanya jangan ikut tetangga. Mobil baru, TV baru, tetangga, istri baru, repot deh. Saya mau beritahu hari ini, hadapi masalah, katakan yes. Yang siap menghadapi masalah dan tidak lari dari masalah, ambil katakan. Kok sudah berhasil? Yes, sudah 2 kan? Katakan sama saya tahu masalah saya, tantangan hidup saya, tidak melebihi kekuatan saya. Katakan yes. Yang kedua katakan, saya siap. Bukan lari dari masalah, menghadapi masalah. Yang ketiga, gunakan seluruh selengkap senjata Allah. Petrus berkata begini kepada mahkamah agama. Anggap ini mahkamahnya. Petrus berkata gini, mahkamah agama, bye-bye, saya tidak mau ketemu kamu, hadapin. Anggap dia majelisnya, minta maaf. Misalnya, ini cocok jadi majelis kamu. Silahkan Tuhan pikirkan sendiri. Apakah saya lebih baik taat kepada manusia atau kepada Allah? Sebab bagi saya tidak mungkin untuk tidak memperkatakan Yesus adalah Tuhan. Petrus bukan saja tahu bahwa Tuhan tidak menyediakan masalah melebihi kekuatannya. Petrus bukan hanya menghadapi masalah, Petrus gunakan selengkap senjata Allah. Petrus memperkatakan firman Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak memperkatakan Yesus adalah Tuhan. Jadi kalau Anda menghadapi masalah, gunakan selengkap senjata Allah. Paulus berkata, hendaklah kamu seperti tentara Allah menghadapi masalah. Jangan tidak berikat pinggangkan kebenaran. Katakan sama saya, ikat pinggang. Kebenaran. Di sini ada bapak-bapak yang tidak pakai ikat pinggang. Bahaya, saudara. Bisa kedodoran. Hiduplah dalam kebenaran.
Berbaju sirahkan keadilan. Hiduplah yang adil. Berketopongkan keselamatan. Berkasutkan pemberitaan Injil. Berpedang roh yaitu firman Allah. Jadi jangan Anda menghadapi masalah, lalu sorry. Culun aja sendiri. Hadapi dengan senjata Allah. Dan senjata yang sangat dahsyat dengan firman Allah. Angkat Alkitabnya masing-masing. Firman Allah. Pedang roh. Katakan haleluya. Mari yang keempat kita bangkit berdiri. Pasal yang keempat Kisah Rasul. Mereka bukan hanya nomor satu, menjadikan masalah sebagai tantangan. Dengan mereka berkata, Tuhan tidak memberikan masalah melebihi kekuatan saya. Mereka bukan lari dari masalah, mereka menghadapi masalah. Ketika mereka menggunakan selengkap senjata Allah. Mari kita lihat Kisah Rasul pasal yang keempat. Sangat dahsyat. Akhirnya Mahkamah Agama tidak berani memenjarakan mereka. Sempat Petrus dipenjarakan, tapi penjaranya jebol. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Pasal yang keempat, akhirnya mereka dilepaskan dari penjara. Tidak jadi ditawan. Kita lihat pasal yang kelima ayat 12 penutupnya. Kisah Rasul pasal 5 12. Baca bersama saya. Dan oleh Yesus Kristus diadakan banyak tanda dan mukjizat. Benar? Oleh siapa? Keren enggak, saudara? Coba saya ganti. Oleh rasul-rasul. Sebut namamu masing-masing. Oleh Anda semua dan saya. Diadakan banyak tanda dan mukjizat. Bukan satu. Katakan sama saya, banyak, 2, 3. Kurang banyak, 2, 3. Yang keempat, langkah terakhir. Tekun. Sampai berkemenangan atas tantangan itu. Katakan tekun. Sampai berkemenangan. Jangan mudah menyerah. Rasul-rasul tekun. Masuk penjara, oke. Ditangkap, oke. No problem. Tenang saudara. Ini kan gereja mula-mula, kita gereja anugerah, katakan haleluya. Tadi diaken tadi yang pakai jas enggak jadi ditangkap, enggak jadi. Tadi cuma ilustrasi. Apalagi jemaat enggak apa-apa, tenang aja. Tapi ingat, kau pulang tersenyumlah dengan masalahmu. Tiba-tiba saya di rumah, ya listrik mati. Keran bocor, senyum. Enggak apa-apa. Jangan pagi-pagi hujan turun. Ngomongnya sudah negatif. Buset, pagi-pagi hujan becek. Siang panas. Brengsek, buset, siang-siang panas, sore mendung, buset, sore-sore mendung. Saya tanya, yang buset itu siapa? Halo Bu, namu set ya? Katakan, puji Tuhan. Pagi-pagi hujan, segar. Beda nggak? Katakan haleluya. Siang panas, puji Tuhan, cuciannya kering. Katakan haleluya. Sore mendung, puji Tuhan. Jadi sejuk. Anda bisa ganti dengan yang positif. Yang keempat terakhir, bertekunlah sampai kau menang dalam segala tantanganmu. Hasilnya apa? Oleh rasul-rasul dikerjakan perbuatan-perbuatan yang ajaib dan mukjizat. Saya tahu pagi ini juga ada mukjizatnya. Untuk Anda dan saya. Siapa yang sedang punya masalah? Yang angkat tangan itu juga manusia yang bermasalah. Sebab punya masalah tidak merasa punya masalah. Siapa yang sedang punya masalah, lambaikan tangan. Coba senyum. Tidak apa-apa. Masalah adalah tantangan. Katakan yes. Seorang suami punya masalah dengan istrinya. 1 menit. Istrinya cerewet. Nuntut. Akhirnya suaminya berkata, ini tantangan. Gini aja sayang. Kita jangan marah tiap hari. Kita marahnya seminggu sekali aja dikumpulkan. Ini kotak marah saya, ini kotak marah kamu. Jadi setiap kamu marah, tulis marahnya apa? Masukkan kotak. Oh istrinya senang banget. Oh ini kesempatan untuk menghabiskan semua kesalahan suaminya. Dia marah-marah, dimasukin. Seminggu penuh. Suaminya juga ikut. Begitu hari seminggu terakhir, si istri buka punya suami, si suami punya istri. Waktu si suami buka punya istri, dia berkata, sorry saya punya salah. Istri buka punya suami,
Kata-katanya, I love you, 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 I love you. 1000 kali. Istrinya berlutut, diubahkan Tuhan. Merinding saya saudara. Kalau itu tidak diubahkan suami istri, itu bukan istri, itu kuntilanak. Heran saya sudah digituin masih nggak berubah. Enggak. Mungkin belum bertobat, tapi semua diubahkan. Kasih salam kiri kanan, hadapi masalahmu sebagai tantangan. Mari kita berdoa. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Dan musik saja saya minta dengan sangat semua tutup mata. Saya tidak punya waktu yang cukup banyak. Jadi bagi khusus saudara yang punya sakit penyakit, dokter mungkin menvonis sakit kanker, tumor, miom, gagal ini, gagal itu, dengar. Itu bukan masalahmu. Itu tantangan untuk kau melihat Tuhan menyatakan mujizatnya atasmu. Siapa yang rindu pagi ini menjadi pagi mujizat untuk Anda? Masalah yang kau hadapi, khusus sakit penyakit yang menyerang tubuh Anda, dan kau rindu terima mujizat, boleh angkat tangan kanan saudara. Cukup Anda berdiri di tempat, saudara rindu menerima mujizat kesembuhan atas tubuh saudara yang sakit, kelemahan tubuh saudara yang sakit. Angkat tanganmu ke surga. Kuipitikini alamasyande. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, holy. Wipitikini alamasyando. Saudara yang mengikuti program ini dimanapun Anda berada. Mungkin Anda terbaring di rumah sakit. Anda duduk di kursi roda berbulan-bulan tanpa ada perubahan. Itu bukan masalah akhir. Itu bukan bencana. Tapi itu tantangan. Saudara lamu sendiara lamu. Tangan yang diangkat ke surga. Apapun penyakitmu, in the name of Jesus, be healed, jadilah sembuh. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat. Rasul-rasul itu Anda dan saya. Waktu saudara menghadapi tantangan, masalah menjadi tantangan, sebenarnya Tuhan sedang menyediakan janji yang jauh lebih besar. Terima mujizat. Terima mujizat. Apapun penyakit yang menimpamu, terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Katakan bersama saya, oleh bilur Yesus, apapun penyakitku, disembuhkan oleh Yesus. Terima kasih Bapak. Turunkan tangan saudara. Biasanya saya ada waktu untuk Anda bersaksi, tapi karena waktu Anda bisa bersaksi di kul-kul Anda. Sebelum saya akhiri, bulan Juni ini adalah bulan pencurahan Roh Kudus. Sebelum saya akhiri, Tuhan menyediakan double portion anointing untuk Roh Kudus dicurahkan atas Anda. Tantangan demi tantangan sedang menghadang Anda, tapi ketahuilah, Roh Kudus sedang disediakan tak terbatas.
Sebelum Anda pulang dari ibadah ini, saya mau menerima double portion anointing Holy Spirit. Angkat dua tangan saudara tinggi-tinggi. Angkat ke surga tinggi-tinggi. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Yes, yes Lord, yes, yes. Yes. Say Jesus, Jesus. Tangan-tangan yang diangkat dengar, Tuhan menguduskan hidupmu. Tuhan membersihkan, memulihkan, dan menyucikan seluruh hidupmu. Masalah demi masalah boleh sini berganti dalam hidup pribadimu, keluargamu, pekerjaanmu, bisnismu. Tapi ketahuilah, itu bukan bencana, tapi itu tantangan. Dan Roh Kudus disediakan double portion. Tangan-tangan diangkat, terima pengurapan. Lidah-lidah api, lidah-lidah api. Jangan diam, panggil Yesus, Yesus yang bisa bahasa roh. Haleluya. Satu menit lagi berbahasa roh. Yesus, Yesus, Yesus. Yang belum bisa panggil Yesus, Yesus. Terima impartasi double portion anointing Lord. Sehingga hidupmu bukan loyo, bukan lemah, tapi berkemenangan. Sungguh hari ini kau berani berhadapi semua masalahmu. Itu bukan bencana, itu tantangan. Dan kau berani selalu tersenyum atas semua masalahmu. Karena Tuhan yang jauh lebih besar menyertaimu dengan dahsyat. Kemuliaan bagimu Bapa selama-lama. Mujizat-mujizatmu nyata seperti Kisah Rasul 5:12. Oleh rasul-rasul dikerjakan banyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Thank you Lord, thank you. Kemuliaan bagimu selamanya Bapa. Demi nama Yesus. Masalah kami bukan bencana, masalah kami tantangan kami. Tuhan memberi kami kemenangan. Tepuk tangan kita satu Yesus Tuhan kita. Silakan duduk. Tuhan Yesus luar biasa. Setelah Anda menikmati firman Tuhan dan lawatan Allah yang dahsyat, kini giliran Anda menerima mujizat Tuhan. Siapapun Anda, dimanapun Anda berada, Yesus mengasihi Anda secara pribadi. Dia telah mati di kayu salib untuk menebus dosa Anda. Seperti keselamatan kekal tersedia untuk bagi yang percaya, maka kesembuhan dan mujizat tersedia bagi yang percaya. Saat ini juga, mari bertobat dari dosa Anda. Jadikan Yesus juru selamat dan Tuhan Anda. Anda pasti diselamatkan. Mari buka hatimu, ikuti saya berdoa. Bapa Surgawi, ampuni dosa kami. Kami mau bertobat. Kami mau tinggalkan dosa dan pelanggaran kami. Kami mau jadikan Yesus juru selamat dan Tuhan kami selama-lamanya. Seisi rumah kami selamat dan juga disembuhkan. Sekarang Anda bisa menumpangkan tangan kepada bagian tubuhmu yang sakit. Jika yang sakit, dadamu, pegang dadamu. Dan berdoa bersama saya. Bapa di sorga, apapun penyakit kami oleh bilur Yesus, jadilah sembuh. Oleh darah Yesus, dijamah dari ujung rambutmu sampai telapak kakimu. Semua penyakitmu disembuhkan, semua kutuk dicabut. Semua hal yang buruk dicabut, berkat turun berlimpah, kesembuhan dan keselamatan kekal demi nama Yesus. Bagi Anda yang sudah disembuhkan atau Anda rindu berkonsultasi lebih lanjut, Anda ingin doa bersama kami, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor dan juga email dan web di layar kaca Anda. Anda bisa menyaksikan kemuliaan Tuhan dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan Anda diberkati. Sampai jumpa di Miracle Service episode yang akan datang, yang lebih dahsyat dan luar biasa bersama Tuhan Yesus Kristus.